Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lain yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Karena Allah berikan nikmat, maka kita manfaatkan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan lanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Tiba kini di surah Al-Maidah ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman lin-nas والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Jadi di ayat 97 surah Al-Maidah Allah berfirman, Ja'alallahul Ka'batal baital harama qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah yang merupakan baital haram, rumah yang suci, sebagai apa? Qiyaman linnas, untuk mempersatukan manusia. Jadi bersatunya, berhimpunnya umat manusia melaksanakan urusan agama mereka, melakukan haji kepadanya. Jadi Allah menegaskan di dalam surah Al-Maidah korelevano je waktu kini kan. Ko waktu lah masuk persiapan haji. Inilah Zulkaidah lah. Zulkaidah. Jadi Allah mengatakan Ja'alallahul Ka'bah, Allah yang menjadikan Ka'bah al-Baital Haram, dan Ka'bah itu sendiri adalah rumah yang suci, qiyaman linnas, untuk mempersatukan manusia. Jadi dijadikan Ka'bah sebagai kiblat, bukan Ka'bah yang disembah, tetapi Ka'bah adalah arah
tujuan untuk menghadap, untuk mempersatukan manusia. Nimisnya memberi status menjadi terdepan di kiblat manusia. Status nimis saf terdepan. Karena seluruh penjuru dunia mengarah ke situ, ke sedoi. Jadi nimis ada di Mungko tu petang. Di saf terdepan perempuan di dunia. Luar biasa. Jadi karena memang Allah menyebutkan Ka'bah itu dijadikan untuk qiyamal linnas, berdiri manusia untuk menghadap ke Ka'bah tersebut. Kalau nak ada Ka'bah tu, nak ada arah tujuan, nak ada tampik mado, kira semayang awak, cik ke suwuk, cik ke kida, cik ke muka, cik ke belakang, awak kira. Berserak-serak. Cuba saya lihat di dalam solat, bersatu berbaris. Kalau awak lihat di sekitar Ka'bah tu, melingkar ke sana. Kalau ada awak kini tu luwih, saf lurus dan rapat. Di situ kan nampak garis pembatas itu, 5 posisi luruhnya menghadap Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sendiri bukan yang disembah. Jangan sampai keliru lu. Awak menghadap ke Ka'bah. Dan awak sembah tetap adalah Allah yang disembah. Kan itulah diskusi non-muslim. Nah, kami menyembah patung ko sama lah je orang Islam ni je. Kan wujudnya tai kaman we aku nya bentuk aja. Orang Islam tu Ka'bah je. Itu kekeliruannya. Menempatkan analoginya tu tidak sebanding, tidak sama. Dia itu nanti dijadikannya Tuhan yang maduh. Baban tu adanya. Ka'bah itu sendiri sudah ada sebelum Nabi Adam. Karena di dalam surah Ali Imran ayat 96 kan disebutkan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Baqqata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya awal bait wudi'a lin-nas, yang dibangun untuk manusia, bukan manusia yang membangun. Jadi awalnya bait itu memang diperuntukkan untuk manusia. Kalau dicaliak dari kaidah bahasa Arabnya, wudi'a linnas, dibangun linnas untuk manusia, bukan manusia yang membangun. Tetapi menata merehabnya tu, itulah dari Nabi Ibrahim. Bahkan ada riwayat mengatakan, justru ketika Nabi Adam masih di surganya Allah, Adam itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika Nabi Adam turun ke bumi dan Ka'bah kolado. Bahkan ada riwayat mengatakan pada saat penciptaan langit dan bumi ada air di situ muncul Ka'bah. Jadilah ada Ka'bah tadi. Jadi orang filsafat mencari juga ampe persegi Ka'bah itu sendiri dari ampe penjuru tempat menyatunya manusia mengarah ke situ. Lalu kemudian sebagai simbol pusat ala nama itu ada pusat perputaran di situ kasadunya manusia tu berputar. Adalah filosofi tawaf tu, ba'a mangko tawaf tu madok ke kiri. Kau sesuai lah camu orang Indonesia sebenarnya. Orang Indonesia otoy kama berputar. Ke kiri putar setir kan. Wah ke kiri, belok kiri jalan terus. Kalau wak tawaf bang, kan ke kiri kan? Putar ke kiri. Kalau orang Pacu Kudo, petang ke Pacu Kudo, kamu tetap suap. Wak dia nak ada menonton ya. Tapi orang macam harusnya ke kiri, idealnya ke kiri. Tapi petang kau nampak ada muka suap nampak. Hah? Lari ke kida kan? Pacu lari tu ke kida. Kan awak tu kan balik tekah gua. Tekah kau beda. Tapi setirnya apa nama tu beloknya kalau di luar Indonesia berbeza.
agak kanan deh. Kalau lari seluruh Indonesia kiri kan, seluruh dunia putar ke kiri. Beda dengan jarum jam. Jarum jam kaswo. Kaswo. Jadi memang peruntukan Ka'bah itu dijadikan Allah, memang di situ manusia semuanya bersatu. Mangko Raja Abraha tuh secara pendekatan bisnis itu memangnya iri dengan Ka'bah. Nyo ingin membuat replika Ka'bah tuh, nyo hancurkan Ka'bah supaya nyo buat lo semacam sampai simbol tertentu lah. Ya, gereja terindah yang kemudian menjadi destinasi lo. Padahal itu yang menjadikan Allah. Allah yang memperuntukkan. Di situ memang bersatunya manusia, bersatunya umat. Ada pemikiran dari Abraha luar biasa juga. Ka'bah berkumpulan deh. Ada magnet tersendiri di situ. Ada daya tariknya. Nah, itu secara pendekatan ekonominya, coba baca lihat. Bara kira-kira pitih berputar di musim haji itu. Ke situ kasedos seluruh penjuru dunia, tidak boleh menumpuk. Kalau pengennya orang umat Islam kok kasadue kok di musim haji kok kasadue kesinan mah. Bara miliar umat Islam lah deh, umat Islam pengennya di situ. Bahkan umrah tuh termasuk kini apalagi kecil ada Pak Patrison ada menyebut umrah bulan persona ke Patangwa, ini sebelum persona 25 juta. Lebih tinggi kan dari haji, lebih banyak atau lebih dahsyat, luar biasa. Jadi itulah kemuliaan Ka'bah itu sendiri yang memang Allah jadikan untuk manusia dengan semua daya tariknya secara spiritual. Mangko ketika orang menceliak Ka'bah tu, greget menceliak Ka'bah tu, mangko dibaca doa menceliak Ka'bah. Doa yang dibaca, aku baginalah pernah umrah tentulah padanya doa. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu azzamarahu ma'azzamahu wa qarramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Jadi tahap pertama itu minta Allahumma zid hadzal baita, ya Allah tambahkanlah bait ini, Ka'bah ini, tashrifan kemuliaan wa ta'ziman keagungan wa tashrifan kemuliaan dan wa mahabbatan kecintaan dan kebaikan. Berarti awak datang ketika menceliak Ka'bah itu sendiri, awak mendoa tambahkan kemuliaan posisi Ka'bah itu sendiri. Ka'bah itu sendiri doakan supaya ada kemuliaan, ada keagungan. Lalu kemudian wazid man syarafahu azzamahu wa karamahu, dan tambahkan pula orang yang memuliakan Ka'bah itu, orang yang mengagungkannya, orang yang menghormatinya, orang yang haji atau umrah, tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa takriman wa biran, supaya orang yang memuliakan itu inyo mendapat limpahan kemuliaan pula. Orang yang mendoakan keagungan kebesar supaya dia mendapat keagungan pula. Orang yang haji dan umrah. Jadi orang yang pertama mencaliak tu, wow, mencaliak langsung tu greget dia meja. Mangko banyak ulama manuan menyarankan kalau bisa, ambo mau kecian ke rumah rumah. Haji je dulu supaya greget mencaliak Ka'bah itu. Akan mau kak minta umrah aja dulu sebelum haji. Karena sana masih dake, ya udah, kira lagi panggil capek supaya greget. Doanya tersendiri ketika menceliak Ka'bah pertama tu harus ada semacam getaran kerinduan. Jadi Ka'bah tu menghadirkan kerinduan. Tak ada lah orang kalau lah balik situ pengen doanya ingin balik.
Iya, tidak boleh. Jadi di situ disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 97. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Manusia berdiri di situ menghadap Ka'bah. Jadi dalam rangka pemersatu. Jadi Ka'bah juga mempersatu umat manusia. Jadi tidak ada perdebatan. Semuanya menghadap kepada Ka'bah. Bersatu di semua, berdiri untuk melaksanakan urusan agama mereka ke Ka'bah tersebut, yaitu melaksanakan haji. Lalu kemudian ada juga wa dunyahum, di dalam tafsir dikatakan wa dunyahum bi amni dakhilihi. Ka'bah itu sendiri karena kemuliaannya memberikan rasa aman kepada orang yang datang atau masuk ke Ka'bah tersebut. Karena Ka'bah itu disebut dengan rumah yang suci, maka orang yang masuk ke dalamnya akan merasa aman dan nyaman. Maka orang yang akan datang ke tanah haram, mereka harus melaksanakan yang namanya umroh. Dalam posisi kemudian, kalau bagi mereka yang umroh atau mereka yang haji, itu kan mereka harus berniat ihram di miqat. Lalu kemudian ketika nyalah berniat ada posisi ihram. Statusnya adalah ihram. Apa ihram? Berarti melekatlah hal-hal yang terlarang yang mesti harus mereka perhatikan. Karena ada yang terlarang, yang ditanggan kasar baju, nam biasa-biasa simbol keagungan, keduniaan, jabatan, status sosial. Ketika akan datang ke Baitullah, baik haji ataupun umroh, maka semuanya ditanggalkan, dilepaskan. Karena mereka statusnya adalah ihram, namanya muhrim. Jadi orang yang ihram itu namanya muhrim. Kalau dia orang awak, non muhrim itu adalah adiknya tidak boleh dinikah, itu muhrim. Padahal yang itu namanya mahram. Saudaranya, induknya, itu namanya adalah mahram. Tapi sejak dulu, sejak kenek-kenek nanti sabui namanya muhrim. Non muhrim itu adalah orang yang ihram. Orang yang ihram itu namanya muhrim. Berarti ada yang terlarang, mereka harus tinggalkan yang terlarang tersebut. Atau seperti kaji awak di ayat 9 sampai 95, 96, tidak boleh berburu hewan buruan di tanah haram. Kane dando, kane dam, bayi kafarat. Kafaratnya adalah kafarat besar. Posisi kategori damnya namanya adalah ado dam tartib wa takdil. Jadi dam itu kategori ada sampai tartib wa takdil, tartib wa ta'dil. Kemudian ada takhir wa takdim, ada takhir wa ta'dil. Nah, kalau nan dam nusuk namanya adalah tartib wa takdir. Nah, nusuk itu termasuk adonan dam tamattu, termasuk meninggalkan wajib-wajib haji. Tapi kafarat yang termasuk kategori besar adalah berburu hewan buruan di tanah haram. Maka tidak boleh melakukan pembunuhan hewan di situ. Karena dalam keadaan ihram. Apalah bagi mereka yang haji, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang melakukan haji, inyo ndak boleh rafas. Rafas ko dalam kondisi ihram, ndak bolehnya berhubungan sama istri, bercumbu, berciuman dan segala macamnya, berkata-kata yang ngeres. Kemudian tidak boleh ada jidal, tidak ada perdebatan, tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada perkelahian. Jangan baca Ka'bah tinju, jidalnya berdebatnya, tidak boleh soal apapun. Begitu juga fusuk, tidak boleh ada di situ berbohong,
tidak boleh ada yang melakukan pengkhianatan dan segala macam. Berarti orang yang datang ke situ adalah orang yang nyaman dan aman. Karena mereka dalam kondisi ihram, namanya muhrim. Berarti Ka'bah yang Allah ciptakan sebagai pemersatu bagi manusia juga secara duniawi memberikan rasa aman kepada mereka yang datang ke Makkah tersebut. Jadi tidak ada perdebatan. Hah? Oh, ya mengecek ada jo. Ndak boleh tu kan ndak boleh nan terlarang. Sadang kondisi ihram. Kalau lah nyo tahallul, lah halal balik nan dilarang tadi nama tahallul. Tahallul tu artinya adalah halal kembali sesuatu yang sebelumnya terlarang pada saat ihram. Nah, itu nan tahallul. Nah, kalau orang awak kan ada halal bil halal. Dua dibacanya tu. Nah, kalau nyok kategorinya kan ada haram. Kalau haram itu adalah sesuatu yang dilarang, yang terlarang. Jelas ada syar'inya. Kemudian ada namanya muharram tanpa ada alif lam. Perilaku mencurinya itu adalah diharamkan. Contohnya mencuri. Kan perilaku aktif itu melakukan. Kemudian berjudi. Nah, haram itu. Kemudian memabuk-mabukan. Itu namanya muharram yang diharamkan. Yang judinya itu tadi adalah haram. Kalau dalam kondisi ihram, itu adalah ada ketentuannya dalam kondisi ihram. Pakai nama pakaian ihram. Pakaian ihram secara simbolis bahwa lepas atribut-atribut yang lain wak tinggal saduan terlarang. Nah, itu. Jadi ja'alallahu al-ka'batal harama qiyaman linnas. Itu dijadikan Allah Ka'bah itu bait yang suci sebagai pemersatu bagi manusia, di mana manusia melaksanakan menunaikan urusan agama mereka, melakukan haji dan juga memberikan rasa aman secara duniawi orang yang masuknya, kemudian menjamin keselamatan orang yang berada di dalamnya. Bayanglah itu. Terjamin keselamatan orang yang berada di dalamnya. Mangko banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu kini kok tidak ada pisah-pisah ziarah lah langsung disuruh keluar saja. Orang haji tidak ada lain yang berada di situ disuruh keluar, carilah pesawat ke Makkah. Pokoknya keluar dari Makkah, mau ke Jeddah, mau ke Madinah, kemudian mau ke Kuwait, mau ke Riyadh, pergi keluar, carilah pesawat. Banyak orang-orang umroh ini mencari tiketnya tidak langsung sabuk lari kunci kini Indonesia ke Makkah tidak ada pesawat ada lain. Pergilah ke Makkah lo, tapi ke Malaysia galai sudah pergi ke Makkah, pokoknya nak donam pesawat Indonesia nak jual steril. Nah, itu contohnya. Kemudian disebutkan juga datang buah-buahan setiap sesuatu ke Makkah. Artinya banyak juga makan-makanan yang masuk impor ke Makkah untuk mensuplai kebutuhan makanan bagi mereka yang menjadi tamu-tamu Allah. Wasyahral haram, Allah juga menjadikan bulan haram. Jadi ada Ka'bah rumah suci yang Allah jadikan sebagai pemersatu umat manusia, tempat manusia berkumpul, berhimpun. Kemudian wasyahral haram, Allah pun menjadikan ada beberapa bulan disebut dengan syahral haram. Ada bulan yang disebut dengan bulan haram, Al-Hashurul Hurum, diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 diantaranya berturut-turut. Ini Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Di sela-sela itu di adonan bajarak dengan Rajab. Karena bulan itu sendiri disebut dengan bulan haram, maka di bulan yang ampek tersebut tadi
dilaranglah berbuat dosa. Itu di bulan lain tidak maksudnya itu adalah wala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu pada bulan tersebut. Karena kalau berbuat dosa di bulan tersebut gadang dosa. Tapi kalau berbuat kebaikan gadang pahala. Maka di bulan-bulan haram itu banyak yang melaksanakan puasa sunat. Ya puasa kebaikan lah. Bukan atau dalam artian bahwa ada motivasi yang lain-lain. Tetapi ketentuannya adalah ketentuan hukum dasarnya berbuat baik di bulan haram ini berlipat ganda. Termasuk apa itu? Melakukan puasa Senin Kamis di ampit bulan gadang ya pahala. Kemudian ada lo puasa hari Ayamul Bid, nama hari yang terang menderang, itu namanya gadang lo pahala karena di bulan haram. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi Isa ini melakukan munajat kepada Allah itu kan 40 hari. 40 hari itu ternyata 30 hari bulan Zulqa'dah ditambah 10 hari bulan Zulhijjah. Itulah hitungannya tuh bagi Nabi Musa. Jadi Zulqa'dah termasuk juga bulan yang haram. Berbuat baik ini persiapkan melakukan kebaikan. Nah, di bulan Zulqa'dah mau puasa sunat kini Rabu, besok Kamis, hari Senin atau Kamis berbuat baik, baca Quran dan melakukan infak sedekah termasuk bulan yang Muharram. Muharram dalam artian ada bulan yang dihormati, bulan yang mulia. Maka di bulan haram dilarang dulu sama Nabi, dilarang parang. Tapi kalau orang menyerang untuk penyelamatan diri, itu baka-baka tentu perlu lakukan perlawanan kalau mereka menyerang. Tapi dalam ketentuannya di bulan sampai bulan tidak boleh melakukan aktivitas perperangan. Itu ditentukan Allah. Allah yang menyebutkan, Allah yang menjadikan hal demikian. Jadi ada loh di antara beberapa bulan itu ada namanya bulan haram. Jadi ada sampai bulan banyak sekali ayat yang menerangkan tentang bulan haram kok. Penjelasannya nan sampai itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan kemudian bulan Rajab. Jadi di bulan Muharram sendiri kan menjadi nama tahun Hijriah karena Nabi Muhammad hijrahnya di situ di awal itu. Maka Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ditambah dengan bulan Rajab. Jadi memang ada ketentuan yang Allah sebutkan itu. Di situ pula disebutkan qiyaman lahum. Jadi di 4 bulan tersebut manusia bersatu berkumpul untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya bisa konsolidasi lah untuk persiapan pemulihan, kemudian recovery, baik itu secara fisik kalau ada sebelumnya perang, ya di 4 bulan kau istirahat. Lalu kemudian banyak melakukan ibadah. Bi'amnihim minal qital. Berarti disebutkan di dalam tafsir bahwa di ampek bulan kau tersebut memang terbebas dari peperangan. Tidak boleh dilakukan peperangan pada bulan tersebut. Itu disebut dengan bulan haram. Berarti ada ketaatan dewa karena itu ketentuan dari Allah. Bahwa dijadikan Ka'bah itu sebagai pemersatu umat manusia menjadi arah kiblat manusia, ya patuh aja wak. Karena itu ketentuannya. Allah yang menyebutkan. Jadi kau kan tidak bisa dibangun-bangun logika. Tinggalnya dewa adalah patuh awak. Karena memang itu penyebutan Allah di dalam Al-Quran. Kalau awak maknai betapa kekuatan daya tariknya hal demikian, ya menghadap manusia. Kemudian adalah ditentukan beberapa bulan yang diberikan ketentuan khususnya. Seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab disebut dengan Syahrul Haram. Bulan haram. Tidak boleh melakukan perperangan. Lalu kemudian tinggalkan berbuat maksiat, lepaskan maksiat.
Perbanyaklah istighfar, lakukan kebaikan berlipat ganda. Kalau dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu meniaya dirimu pada bulan tersebut, berarti jangan kamu berbuat maksiat, jangan kamu berbuat dosa. Aku kini lah masuk bulan Zulkaidah. Kanlah hitungan Zulkaidah ini, Sabtu Zulkaidah. Lah 2 hari Zulkaidah. Maka awak ko hitungan awak Zulkaidah 2 di Arab apalah. Acap barada Zulkaidah Arab ko maga Haji Akbar ko. Kan rayu awak berbeda jo Arab Saudi petang. Bahasa Malaysia sehari. Nimis rayu di Makkah. Oh pulang capek jadi harapannya kalau seandainya serentak, kalau dalam hitungan kalender Indonesia 9 Zulhijjahnya itu adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti hari Arafah bertemu dengan hari Jumat, itu haji akbar. 70 kali haji nilai pahala itu. Nah itu. Emang kau sedang berdoa-doa jamaah haji kini. Tepat itu. Tidak di hari Kamis, sudah maunya adalah di hari Jumat. Ambo tanyuan ke kawan ambo ada datang dari Jakarta. TA Menteri, alun ditetapkan di Raja Arab Saudi lagi. Iko baru hitungan Indonesia. Ikonnya lah menjadi dilema kalau lah ditetapkan pula kalendernya oleh Arab Saudi, mungkin dalam waktu dekat akan ditetapkan. Itu kalau ya haji akbar luar biasa sekali. Nyo bertemunya kabarnya sekali 16 tahun. Nah itu momentum-momentum bagi yang bisa mendapatkan itu, bersyukurlah. Jadi ada penyebutan dengan Syahrul Haram. Jadi ada bulan haram, di mana ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di bulan tersebut. Ya maknanya adalah supaya pada bulan-bulan tersebut ada diperbanyak kebaikan. Berarti ada bulan lain, ada bulan Ramadan, wah macam-macam pula kelebihan-kelebihannya. Jadi ada di setiap momentum itu, setiap waktu itu ada keutamaan dan kelebihannya. Kalau ada orang awak kan setiap bulan dari bulan-bulan Hijriah itu ada ketentuan khususnya, nyebutlah menu spesial. Ada bulan Muharram namanya bulanan itu, bulan Tabwi, bulan Muharram, bulan Ashura atau mendoa Ashura. Disertai pula dengan menu spesial. Ada makan spesial. Ada daerah tertentu ada nama bubur campur. Ada kalau di Pongkasnya dulu namanya pakai apam doa apa tu? Pakai kerambi tu. Ya nama apam tu. Nang gadang kunyang tu kini nak ada orang dekat tu le dah. Ada putih, kunyang, ada merah pakai kerambi. Apam namanya. Ayo sarang mangkuk tu. Kemudian ada jadi setiap bulan tu ada ibadah khususnya dan ada menu spesial. Kalau doa Ashura, doa Tasu'a, kemudian puasa Ashura, puasa Tasu'a dan Ihda Asyara itu hanya di bulan Muharram. Kemudian ada orang Piaman kalau bulan Sapa berarti bulan ziarah tuh. Ya. Basapa. Lalu kemudian bulan lain Rabiul Awal. Itu bulan Mului ada menu spesial. Ada lamang, kemudian nasi nambah dulang, barehe nambah gantang, pitih nambah bilang, minum kopi dan tahidang. Pokoknya banyak dang macam-macam. Ada menu spesial sampailah Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian ada pula Rajab, ada pula Sya'ban. Kalau Rajab tu bulan kanak-kanak, bulan Sambareh. Kemudian ada pula bulan Sya'ban, bulan tua namanya. Lalu kemudian ada pula bulan
ada bulan khusus yang lain, bulan-bulan lain. Nah, jadi ada bulan yang disebut dengan bulan haram, berarti ada ketentuan 4 bulan yang diberikan semacam keistimewaan, tidak boleh ada yang namanya perperangan di bulan tersebut. Yuk. Kemudian wal hadiya wal qalaid. Ada juga diberikan ketentuan hadiah. Hadiah ko adalah korban. Ada kalau yang sebelumnya kan disebutkan hadiah baligal Ka'bah. Semacam hadiah dalam bentuk korban, semacam kafarat atau dam bagi mereka yang melakukan kalau dam ibadah, haji tamattu, haji kiran, itu namanya disebut dengan dam nusuk. Kemudian ada juga dalam bentuk dam-dam lain atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan bagi mereka yang melakukan ihram. Jadi ada wal hadiah wal qalaid. Ada hadiah, ada hewan kurban. Ditentukan dulu hewan kurban kok. Nah, hewan kurban ada mulai unta, kemudian ada sapi, atau kemudian ada kambing. Kan 3 itu kategorinya itu. Ada unta dan sejenisnya, sejenis unta itu. Kemudian ada sapi, lembu bahasa lain. Kemudian ada kambing atau domba. Kalau kambing atau ada domba. Kemudian ada sapi atau lembu. Kalau di orang wak korbannya pakai apa banyak? Pakai jawi kan? Sapi. Kalau Nabi justru korbannya itu adalah dengan domba, dengan kambing. Justru ada orang wak korban wak pakai jawinya, tidak pakai kambing. Nah, itu perlu pemahamannya. Anak ni yo kambing dah wak yo masuk dalam kambing dalam jawinya. Kalau Nabi justru korbannya mungkin barat, mungkin 60-an ikut kambing lebih. Beberapa kambing ini namanya beli sendiri, selebihnya nyo sisakan minta ke orang lain. Kemudian nyo makan dari kambing korbannya itu sendiri sebagian. Nah, itu pemahaman yang perlu jelas. Pokoknya masuk dalam kategori 3 itulah. Ada untung, kemudian 2 jawi, kemudian 2 kambing. Ada loh ketentuan umumnya. Kalau untung itu 5 tahun, kalau jawi itu 2 tahun, kalau kambing itu setahunan lah. Pokoknya ada sejenis lembu lah. Ada, barang-barang impor ya, barang datang ya, Nah, kabau kok sejenis lembu itu, tapi ukuran timbangannya tuh itulah sama juga untung gitu. Ya, nanti sabu itu kategori kurban itu kan ada untung, kemudian ada sapi, bakarah, kemudian ada kambing atau domba. 3 dia itu. Kalau damnya bagi mereka, nawak bahas pada ayat sebelumnya, bagi mereka yang melakukan pembunuhan hewan buruan, apa jenis hewan yang buru, itu dandonyo. Kalau nyo sejenis selepel dengan untuknya bunuh itu adalah kabau, berarti kalau kabau itu mungkin levelnya adalah untung. Kalau nanya bunuh itu adalah keledai, maka levelnya adalah jawi. Tapi, jawi nak tahu nasi nandre. Jawi itu seperti mana? Kalau nanya bunuh itu adalah ada kelinci, ada ruso, itu jenisnya adalah kambing. Kambing. Jadi ada hewan kurban dan wal qalaid. Ada hewan kurban yang hewan kurban itu tadi, yang hadiah tadi, itu disembelihnya adalah di Ka'bah. Kan bagi mereka yang melakukan dam kesalahan membunuh hewan ternak itu tadi, hewan buruan itu tadi, berarti inyo menyembelihnya adalah di tanah haram dan kemudian memberikan atau membagikan daging-dagingnya tersebut kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Kok perdebatannya kini masalah dam. Apa kok bisa dagingnya didistribusikan ke Indonesia atau baai? Di sini kama ke daging itu kan didistribusikan.
Banyak ada orang miskin, barang banyak daging dam yang disembelih. Jangan mereka dagingnya justru dijual orang ke rumah makan. Untungnya orang tukang Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada wal qalaid. Qalaid itu adalah yang diberikan tanda. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Demikian Allah menyebutkan ketentuan tersebut itu supaya kamu mengetahui, kamu paham dan kamu mengerti bahwa Ka'bah itu dijadikan untuk pemersatu umat manusia. Kemudian ada ketentuan penyebutan dengan bulan haram. Kemudian ada juga namanya hewan-hewan kurban. Ada hewan-hewan kurban disebut dengan hadiah, hadiyu. Kemudian ada qalaid. Qalaid itu hewan kurban lah diberi tanda degi kaluang dari uli kayu. Kemudian itu simbol yang akan disembelih di tanah suci. Semua ketentuan itu disebutkan di dalam Al-Quran supaya kamu tahu, supaya kamu paham. Annallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa anallaha bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi awak melakukan sebuah kesalahan, kemudian awak harus menunaikan dam dari kesalahan tersebut. Tidak awak kerajuan dong, merasa tidak bersalah, bersembunyi yo, ania-anianya, nyo melanggar ihram. Itu kemudian nyo diam saja, tidak jujur, berarti inyo sudah membohongi dirinya sendiri. Kalau bagi Allah, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Allah mengetahui. Mereka melanggar, kemudian tidak membayar dam, Allah maha mengetahui. Justru tidak ada nilai apa-apa kalau mereka tidak jujur terhadap apa yang sudah dilakukan. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.